Kemudian yang terakhir yang kita ambil di sini adalah Abu Daud. Ini sangat penting. Jadi dengan hadis tersebut, dengan hadis salat tasbih, kita dapat sanad daripada Imam Abi Daud dan sanadnya kepada muttasil kepada beliau. Nomor hadisnya dalam Sunan Abi Daud adalah 1297. Ya. Ini nomor hadis yang hadis salat tasbih ini. Kemudian hadisnya hasan. Menurut siapa nih? Hada haditsun hasanun gharibun isnaduhu salihun. Ini kalau Syekh Yasin. Akhraj Abu Dawud. Jadi menurut Syekh Yasin hasanun gharib. Wes enggak apa-apa. Yang penting hasan wes. Nah, menurut Albani sahih hadis ini. Ini penting ke Albani. Kenapa ketawa? Ahli hadis beliau katakan hadisnya sahih. Jadi udah nggak usah ragu kalau mau mengerjakan salat tasbih menurut Syekh Yasin Al-Fadani hadisnya hasan, menurut Syekh Albani sahih. Nah, dan sebelumnya menurut siapa? Menurut Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan, menurut Al-Hakim sahih, dan menurut Ibnu Khuzaimah sahih wes. Kalau a'immah itu sudah mensahihkan, yang belakangnya kita sebutkan apa? Wa tabi'ahum fi tashihihi aw tahsinihi al-masyayikh, haula'il masyayikh. Wes. Jadi jangan sampai kebalik. Sekarang kadang-kadang tashihnya Imam Tirmizi sudah ada, tashihnya Imam Imam Ibnu Khuzaimah sudah ada, tashihnya Ibnu Hibban sudah ada, enggak cukup. Perlu tashihnya mutaakhir ini kok. Ada apa-apaan? Ini kan enggak benar. Jadi harus diperhatikan. Kadang-kadang mohon maaf, ini ketidakjujuran yang penyajian kepada ilmu hadis. Misalnya kadang-kadang hadis itu sudah disahihkan oleh imam-imam ini, tapi enggak disebutkan mereka yang mentasihihkan. Sahahu Al-Albani. Saya cek siapa Sahih Al-Albani ini. Ternyata sudah disahihkan oleh At-Tirmidzi, sudah disahihkan oleh Al-Hakim, sudah disahihkan oleh Az-Zahabi juga. Mestinya enggak begitu tuh bahasanya. Bahasa yang benar, yang jujur bagaimana semestinya? Orang yang marah saya nggak peduli pokoknya. Mestinya jujurnya gimana harus ngomongnya yang sebenarnya. Ini kepada kawan-kawan yang dengar dimanapun, yang semestinya harus disampaikan. Tashihul mutaqaddimin harus disebut lebih dahulu. Sahahu Abu Dawud atau Sahahu Tirmidzi, wa Sahahu Ibnu Hibban, wa Sahahu Ibnu Khuzaimah, Sahahu Al-Haythami, Sahahu Al-Iraqi, katakan Hasanahu As-Suyuti, terus wa wafaqahum Al-Albani, silakan. Atau wa tabi'ahum fulan, silakan sebutkan. Tapi jangan sampai hadis ini sudah disahihkan oleh para imam, ujung-ujungnya Sahih Al-Albani, seakan-akan enggak sah tuh yang sebelumnya. Jadi salah, orang orang yang dahulu harus didahulukan. Itu adab kita kepada mereka yang para pendahulu kita. Tapi kalau seandainya enggak ada, ternyata semuanya dhaifkan, Albani ternyata mensahihkan, wes lumayan juga. Ya kita ikut. Kenapa? Masalahnya kita kan perlu kepada hadis sahih itu harus ada, memang harus jadi pegangan. Orang kalau belum ada hadis sahihnya jadi gimana? Ini ada yang mengatakan meneliti, mengkaji, ternyata menemukan sampai kepada jalur yang sahih. Alhamdulillah kita nggak senang hadisnya kita amalkan, sudah lama ngamalkan, tahu-taunya dhaif katanya. Lah, capek ngamalin, apalagi bilang dhaif jiddan. Ya kan? Nah, kalau seandainya tidaknya kalau bisa coba dicarikan hadis hasan atau sahih atau hasan li ghairi. Atau dhaif la muhtamal ataupun la ba'sa bihi, gitu-gitu tuh masih mending. Ini sudah amalan, sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dulu tuh, para dai-dai yang datang sini capek-capek dakwah ninggalkan kampungnya, halamannya, sudah korban habis-habisan, tahu-taunya dibilangnya ujung-ujungnya ahli bid'ah. Kan la ilaha illallah. Kasihan tuh mereka. Ya bukan pilih kasih, tapi ya itu yang semestinya harus kita lakukan. Kecuali kalau sudah nggak ada tuh yang seperti itu. Tapi kalau masih banyak, ya al-mutaqaddim ahaq bit taqdim, al-mutaqaddim ahaq bit taqdim, al-mutaakhir huwa mutaakhir kama huwa. Nah, al-hadits ar-rabi'. Baik. Ini hadis satu daripada Abi Daud. Kemudian di sini Syekh Yasin menyebutkan akhrajahu man Abu Daud
wa akhrajahu Tirmidzi fi jami'ihi wa hassanahu. Nah, dalam Tirmidzi juga memang ada, dalam Tirmidzi dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi di sini enggak keluar sih Tirmidzinya dalam Syamilah. Nah, dicari, cuma ada Syekh Hasim bilang ada. Hanya Ibnu Majah yang keluar. Ada Ibnu Majah ada enggak? Ibnu Khuzaimah, ada Al-Mustadrak, ada Al-Baghawi, ada ada Abdul Razak As-San'ani, kemudian ada, nah coba nih Jami' al-Ahadits. Di Jami' al-Ahadits ada nomor hadis yang disebutkan oleh Imam Suyuti 26.066. Tirmidzi malah nggak disebutkan. Adanya Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Baik. Sekarang yang penting ajaztukum bima fi sunani Abi Dawud kulliha غير هذا الحديث. نعم. نعم. الحديث الرابع. الحديث الرابع بسندكم المتصل للإمام المؤلف. قال الحديث الرابع من جامع الترمذي قال أخبرنا سيد بطرين بن يوسف المغربي الأصل الدمشقي كتابة من دمشق. قال أخبرني أبي المحدث المسند سيد يوسف ابن بدرين المغربي ثم دمشقي قال حدثنا عبد الله بن Imam At-Tirmidzi nomornya 2516 nomornya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi At-Tirmidzi ini disebut Jami' dan disebut juga Sunan. Disebut dengan Jami' dan disebut dengan Sunan. Jami' kenapa? Karena menghimpun abwab jami' abwab, ada tafsir, ada tarikh, ada ada lain-lain. Karena disusunnya sesuai dengan abwab al-fiqh. Nah, jadi kamu ihfazillah tajidu tujahaka, jaga Allah, kamu akan dapati Allah di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mohon sesuatu mohon kepada Allah, minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah, dan ketahuilah bahwa umat ini semuanya jika bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, tidak akan sampai manfaat tersebut kecuali kalau sudah dicatatkan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, mudarat itu tidak, walaupun semuanya bersatu untuk memberikan mudarat, tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pena sudah diangkat, kertas sudah pena sudah diangkat dan kertas sudah kering. Ya, maksudnya tidak ada perubahan mengenai yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.